Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan tentang masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Sebelum masuk presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Baris. Saya Firdaus Hendriani. Saya Firdaus Saya Yang pertama ada program pendidikan kewarganegaraan untuk mencegah korupsi dan menekan kampus. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang masih terjadi di Indonesia. Tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi korupsi juga dapat muncul di lingkungan pendidikan, termasuk di kampus. Korupsi di kampus dapat berupa penyalahgunaan dana, kegiatan mahasiswa, manipulasi, kelaparan keuangan organisasi, ataupun praktek tidak jujur dalam penggunaan fasilitas kampus. Korupsi di kampus dapat muncul ketika mahasiswa memiliki kebutuhan hidup yang tinggi tetapi kemampuan ekonomi terbatas. Kemudian muncul godaan untuk memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Jika perilaku ini dibiarkan, maka dapat membentuk budaya tidak jujur pada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada mahasiswa agar mampu mencegah praktik korupsi. Aspek yang terlibat itu ada kemiskinan, itu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya, pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, ada kriminalitas, itu tindakan yang melanggar hukum, kenakalan remaja, perilaku menyimpang dari pengaruh lingkungan, ketimpangan sosial, perbedaan akses terhadap fasilitas penting, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan oleh oknum. Dampak sosialnya itu yang pertama ada stres, depresi, dan kriminalitas akibat tekanan hidup, kehilangan kepercayaan terhadap hukum dan pemerintah, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan sosial, munculnya konflik dan perpecahan sosial di masyarakat, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat, kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Beberapa bentuk korupsi yang biasa terjadi di lingkungan kampus antara lain: pertama, penyalahgunaan dana kegiatan organisasi mahasiswa; kedua, program dosen untuk mendapatkan kelulusan mata kuliah; ketiga, praktik nepotisme dalam pemilihan pengurus organisasi; keempat, menyalahkan tugas atau karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber. Masalah ini muncul karena kurangnya pemahaman mahasiswa tentang nilai anti korupsi serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan organisasi. Program pendidikan kewarganegaraan untuk mengantisipasi korupsi di kampus. Yang pertama, program pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Yang kedua, pelatihan transparansi dan akuntabilitas organisasi mahasiswa. Ketiga, integritas di lingkungan kampus. Keempat, program literasi hukum dan etika mahasiswa. Kelima, sistem pengawasan dan pelaporan organisasi mahasiswa. Program pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bahaya korupsi serta dampaknya bagi masyarakat dan negara. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada seminar korupsi dan integritas, diskusi korupsi, kasus korupsi di pendidikan, nilai jujur, tanggung jawab, dan etika. Melalui program ini diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi. Pelatihan transparansi dan akuntabilitas organisasi mahasiswa. Program ini fokus pada pengelolaan dana organisasi mahasiswa agar lebih terbuka dan bertanggung jawab. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pelatihan orang transparan, sosialisasi penggunaan akuntabilitas dana, evaluasi dan audit kegiatan. Dengan adanya transparansi, peluang terjadi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Dan berbeda dengan pendidikan di lingkungan kampus, program ini bertujuan membangun budaya kejujuran di kalangan mahasiswa. Kegiatannya adalah pembuatan poster atau media kampanye mengenai hal nilai anti korupsi, kemudian data mahasiswa anti korupsi, juga penyebaran pesan mengenai jujur dan bertanggung jawab melalui media sosial kampus. Kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pendidikan integritas. Program literasi hukum dan etika mahasiswa. Program ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aturan hukum serta etika dalam organisasi dan kehidupan kampus. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi
pidana, diskusi tentang etika kepemimpinan mahasiswa, dan simulasi pengambilan keputusan yang jujur dan adil dalam organisasi. Dengan memahami hukum dan etika, mahasiswa dapat menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Sistem pengawasan dan pelatihan di organisasi mahasiswa, program ini bertujuan meningkatkan kontrol terhadap kegiatan organisasi mahasiswa. Serta kegiatannya adalah melakukan laporan keuangan terbuka kepada anggota organisasi secara transparan, kemudian membentuk tim pengawas kegiatan mahasiswa dan menyediakan sarana pelaporan jika terjadi penyalahgunaan dana atau wewenang. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan organisasi mahasiswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil, korupsi merupakan permasalahan sosial dan tantangan nyata yang timbul dari ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dapat ditimbulkan tidak hanya dirasakan individu tetapi juga mempengaruhi stabilitas masyarakat. Dengan kesadaran dan jelas bahwa kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Baik, terima kasih dan sekian dari kelompok 4. Selanjutnya saya ingin jawab. Kelompok 2 yang itu pertanyaan kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana cara mengetahui seseorang yang mempromosikan anti korupsi itu tidak korupsi? Karena di era sekarang kadang orang yang bersuara lantang tentang korupsi justru adalah tersangkanya. Siapa tuh? Ingin menjawab pertanyaan dari kalian, bagaimana cara kita mengetahui orang yang melakukan korupsi itu tidak melakukan korupsi? Kita bisa ngelakuin kalau misalkan korupsinya terjadi di suatu lembaga atau organisasi, kita bisa cek orang tersebut yang kita curigai itu, kita bisa lapor atau cek laporan keuangan yang dia pegang atau yang bersangkutan dengan dia. Dan kalau misalkan memang mencurigai dia, kita bisa lihat dari gaya hidupnya sebelum kampanye dan sesudah kampanye, apakah ada perubahan yang besar gitu. Terus kalau dari misalnya di kehidupan kita sebagai masyarakat biasa, itu kita bisa lihat juga dari gaya hidupnya. Yang paling gampang sih dari gaya hidup ya, kalau dari korupsi atau enggak. Misalnya kita ada orang biasa, tiba-tiba ada perubahan yang kayak beda gitu dari awal kita kenal, itu bisa lebih curiga sebagai pelaku korupsi. Baik, sekian dari kelompok 4.